Selamat sore, Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam live streaming pembahasan atau ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita hari ini, Kamis tanggal 17 Februari 2022 yang berjudul Perjanjian Baru telah memecahkan masalah hati. Mari kita tunduk kepala sejenak. Bapa kami dalam sorga, Allah yang Maha Kasih, kami senantiasa bersyukur dan terima kasih untuk penyertaan, pimpinan dan berkat-Mu sepanjang hari kerja kami. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan ringkasan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong hati pikiran kami mengerti dan kami menuruti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Memberkati kami semua Tuhan, mohon ampun dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, Alkitab kita dibagi menjadi dua, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Mengapa disebut perjanjian? Mengapa tidak kitab lama, kitab baru, atau firman lama, firman baru? Karena Alkitab kita berisi perjanjian Allah kepada manusia. Perjanjian dua pihak. Syaratnya Allah ingin kita itu menuruti firman-Nya, menuruti hukum-hukumnya, dan Tuhan akan memberi berkat bahkan keselamatan. Itu perjanjian lama, pengalaman Allah dengan bangsa Israel. Kita tahu setelah bangsa Israel keluar dari Mesir, Allah memberikan 10 hukum, 2 loh batu, standar kehidupan daripada umat Allah. 10 hukum adalah tabiat Allah sendiri. Dan juga Allah ingin umatnya mendapat selamat, umatnya yang berdosa ini mengadakan pengampunan dosa. Dan itulah sebabnya Allah memberikan peraturan, barang siapa yang berdosa harus membawa korban hewan untuk dipersembahkan korban bakaran. Hewan itu sendiri tidak bisa menghapus dosa manusia, tetapi itu adalah lambang atau menunjuk ke arah Yesus Kristus yang menjadi korban untuk semua manusia yang berdosa. Namun ternyata umat Israel gagal di dalam perjanjian ini. Mulutnya mengaku kami akan melakukan perintah Tuhan, tetapi di dalam hatinya, di dalam prakteknya, mereka mengingkari, tidak menurut. Itulah sebabnya dikatakan perjanjian lama gagal. Bukan perjanjiannya, tetapi orangnya. Kenapa? Karena orang Israel itu tegar tengkuk. Kita buka di dalam Yeremia 17 ayat 1. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan, terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Tertulis dengan pena besi, artinya begitu kuat, begitu sudah mendarah daging di dalam hatinya orang Israel. Tertulis dalam hati mereka, kekerasan hati mereka, kekerasan kepala mereka. Itulah sebabnya di dalam Yeremia 13 ayat 10
dikatakan bangsa yang jahat ini, yang enggan mendengarkan perkataan-perkataanku, yang mengikuti kedegilan hatinya dan mengikuti Allah lain untuk beribadah dan sujud menyembah kepada mereka, akan menjadi seperti ikat pinggang. Ini yang tidak berguna untuk apapun. Ikat pinggang memang dipakaikan, tapi kalau sudah dilepas tidak ada gunanya. Nah, kemudian di dalam ayat yang ke-23, Yeremia 13 ayat 23, dikatakan, dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengubah belangnya? Masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat? Kehidupan bangsa Israel yang keras hati, sudah selalu ingkar akan perjanjian, menyembah berhala, berbuat jahat. Masakan bisa berbuat baik? Masakan bisa berubah? Nah, kemudian Allah merubah perjanjian ini. Perjanjian lama dirubah menjadi perjanjian baru. Bukan hukumnya, bukan hukum Tauratnya, bukan standar kebenaran Allah yang dirubah, tetapi apa? Hati orangnya. Seperti kalau kita punya rumah yang sudah lama, kusam catnya, lalu kita cat kembali, maka kelihatan baru kembali rumah itu. Begitu juga Allah merubah hati daripada umatnya. Kita buka Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 33, tetapi begitulah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan memuliakannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Tuhan merubah hati umatnya yang dulunya keras, yang dulunya selalu menentang. Tetapi Tuhan mengatakan apa? Memberikan hati yang baru. Taurat Tuhan tertulis dalam hati umatnya. Hati ini mengacu kepada pikiran. Pemahaman dan pikiran membuat keputusan seseorang. Ya. Jadi pilihan ditentukan oleh hati. Allah ingin manusia menuruti perintah-perintahnya, bukan dengan terpaksa atau keharusan, tetapi respon atas kasihnya, kasih Allah pada kita. Jadi sekarang kita itu menuruti hukum Tuhan, bukan terpaksa, bukan maunya supaya kita dapat selamat, tetapi kita sudah diselamatkan, kita sudah merasakan kasih-Nya, berkat-Nya, penyertaan-Nya dalam setiap masalah kehidupan kita. Dan sebagai respon kita, kita menuruti akan hukum-hukum dan perintah-Nya. Tuhan mengirim Roh Kudus. Roh Kudus yang boleh merubah, membujuk hati kita itu untuk setia menurut kepada Tuhan. Marilah kita boleh belajar pengalaman bangsa Israel dulu yang keras hati. Biarlah kita boleh mendengar bisikan Roh Kudus,
yang selalu membisikkan untuk ke dalam jalan yang benar, dan hati kita, pikiran kita menentukan pilihan kita. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lain waktu.